Ya, kembali lagi di WNS Project. Sekarang kita waktunya ngopi, ngobrol perkara inspirasi. Sekarang kita kedatangan tamu milenial sekaligus pengusaha, dewan, dan macam-macam beliau ini. Serba bisa. Namanya Bang Faiz ya. Sekarang kita mau ngobrol perkara inspirasi tentang perkembangan bisnis atau perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia ini. Tapi kita melihat kondisi di daerah atau kota Depok ya. Jadi kita ngebahasnya di kota Depok aja nih. Makanya kita harus tahu perkembangan perekonomian yang di lingkup kota Depok. Nah, sekarang langsung aja kita ngobrol perkara inspirasi yang akan disampaikan oleh Pak Bang Faiz. Kami persilakan Bang Faiz. Ya, sahabat-sahabat semua, di waktunya ngopi ini saya terima kasih sudah bisa join di sini. Prinsipnya kalau bicara kota Depok ini kan banyak anak-anak muda ya, gudangnya saya kira ya kan kota Depok ini. Nah, mestinya kota Depok ini sebagai buffer city-nya Jakarta, kota terdekat di Jakarta atau kota penyangga Jakarta, anak-anak muda ini mestinya jauh lebih punya potensi untuk menjadi apapun ya. Karena ini dunia sudah terbuka, artinya semua orang bisa melakukan apa saja yang dimaui kan gitu. Yang penting ada kemauan, apapun akan dikerjakan. Saya kira prinsip utama adalah ada kemauan ya kan gitu. Biasanya ada niat dulu nih, mau ngapain kita. Kalau sudah ada niat, kita mau bisnis apa, mau melangkah kemana, itu akan kita tentukan berikutnya gitu. Jadi prinsipnya kita harus meyakini apa yang akan kita lakukan gitu Bang Evan. Gini Pak Dewan, saya jadi ada pertanyaan tentang penyampaian Pak Dewan. Yang pertama ini saya mau bertanya tentang udah berapa lama Bang Faiz ini bergelut di bidang bisnis? Saya kira saya sejak kecil dunia bisnis ya, walaupun orang tua saya bisnis kecil-kecilan gitu ya. Nanti orang tua saya itu ada industri kecil di Jawa Timur kebetulan, industri sepatu ya, itu sepatu mulai dari sepatu cowok, sepatu cewek itu kedua orang tua saya produksi itu gitu. Nah, sejak saya kecil saya selalu diajak oleh orang tua saya untuk datang ke pasar menawarkan produk ya, menawarkan produk sepatunya. Bahkan hujan-hujan saya diajak keliling ke pasar-pasar di Jombang. Betul, saya domisilinya di Mojokerto, keliling ke Jombang, ke Kediri, ke Solo, ke Jogja ya, ke Bali gitu, untuk memasarkan produk home industry orang tua saya gitu. Dan itu saya diajak dari kecil ya. Setelah kalau saya libur saya diajak menawarkan produk, menagih pembayaran yang belum dibayar atau bahkan ya yang sudah menunggak sudah lama kan itu. Bahkan kita kadang pulang nggak tagihannya tidak cair kan gitu, padahal sudah jatuh tempo berapa kali. Tetapi itu mengajarkan saya untuk bagaimana kita spirit untuk berjuang, untuk fight, menghadapi apapun yang terjadi di hadapan kita. Dan itu menjadikan saya untuk motivasi dalam hidup saya, bahwa ternyata dalam setiap apapun yang kita cita-citakan itu memang harus dikejar secara serius. Bayangkan
hujan-hujan mobil mobil-mobil zaman dulu ya, mobil zaman dulu. Oh iya, lebih sering jalan kaki ya, bagaimana? Nggak pakai mobil, tetapi pakai mobil. Zaman dulu mobil kan tidak sebagus sekarang gitu. Di saat hujan mobil karena kondisinya kurang baik, bahkan wipernya tidak bisa menyapu secara maksimal, kadang kita harus ngelap pakai handuk. Itu bagian dari ini ya, bagian dari cerita masa lalu saya yang saya kira gitu. Luar biasa. Orang tua saya bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Memang orang tua saya PNS, tapi selain itu ya wira swasta gitu. Jadi untuk ya tentunya untuk menyokongkan anak-anaknya, untuk ya kebanggaan buat orang tua saya itu ketika orang tua saya bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan itu saya diajarkan terus apa yang dilakukan oleh orang tua saya itu. Pak Dewa, Bang Faiz ini berapa bersaudara? Saya tiga bersaudara dan alhamdulillah semuanya bisnis gitu. Oh, semuanya bisnis. Kebetulan kakak saya ekspor impor, terus itu juga memulai dari nol semuanya gitu. Adik saya juga bisnis jadi produksi sepatu ya kan gitu. Kakak saya di bidang makanan, ekspor impor beras-beras India, dari India ke Indonesia gitu. Terus juga ekspor produk-produk perkebunan ke Eropa, ke Timur Tengah gitu. Jadi memang pada akhirnya apa yang diajarkan oleh orang tua kita, yang diajarkan dalam tanda kutip ini ya, kita diajak ke sana kemari ketika sedang berjuang dalam ikhtiar menawarkan produknya, itu membuat kita anak-anaknya mungkin ya akhirnya juga menjiwai juga apa yang sudah menjadi semangat orang tua kita gitu. Betul. Karena kita meyakini dalam dalam bisnis, dalam perdagangan itulah kita dapat bisa meraih ekonomi yang kita kita yakini kita bisa hidup gitu. Nah, kalau bicara anak muda di Kota Depok ini, saya kira potensinya besar, tetapi kita masih belum ini. Kalau saya berapa kali ketemu tokoh-tokoh muda anak-anak Depok, masih belum banyak terfasilitasi gitu oleh pemerintah Kota Depok. Nah, saya kira bagaimana ke depan ini teman-teman Kota Depok bisa difasilitasi. Jadi gini, apa yang menjadi keinginannya? Kalau menurut Bang Faiz ini bagaimana UMKM ya, menurut Bang Faiz, pandangan Bang Faiz ya, terkait yang ada di Kota Depok ini. Kan sekarang ini saya melihat potensi di Depok ini ya sangat, sebenarnya kota penyangga kan, sangat besar sekali untuk bisa membuka pengusaha-pengusaha mikro lah. Nah, itu pandangan Bang Faiz ini di Depok ini sebenarnya potensinya besar gak sih untuk bisa? Ya, saya kira potensinya besar. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman Depok ini anak-anak mudanya kreatif, inovatif, tetapi memang butuh ada yang memfasilitasi, ada yang membangun link and match antara anak-anak muda yang punya SDM, yang sudah punya kreativitas ini dengan negara. Bagaimana negara memfasilitasi ini. Nah, juga bagaimana menggabungkan atau menchanneling dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kota Depok ini. Nah, bagaimana ini bisa dikolaborasikan sehingga ada SDM yang luar biasa bagus, ada anak-anak muda yang kreatif, ini bisa maksimal gitu loh. Nah, kalau misalkan bicara wirausaha di Kota Depok, saya yakin semua sekarang
bisa melakukan bisnis. Bahkan dari skala rumah sudah bisa dilakukan, bahwa tiap hari orang bisa sambil jalan-jalan sambil online ya, sambil berbisnis kan begitu. Tetapi mereka harus difasilitasi apa, misalkan bagaimana meningkatkan kualitas SDM-nya, bagaimana mereka meningkatkan kualitas produknya, ya kan, bagaimana mereka punya standar produk yang standar nasional, bagaimana mereka punya produk kalau makanan bisa mencapai standar halal kan gitu. Nah, inilah yang harus difasilitasi oleh pemerintah dalam kaitannya untuk membangun industri UKM atau wirausaha baru atau startup di Kota Depok ini. Jadi tidak bisa kita biarkan begitu saja. Silakan berkreatif, tetapi kita tidak memfasilitasi. Saya kira itu yang menjadi kesalahan ya. Saya kira di Kota Depok ini yang tidak mampu memanfaatkan potensi energi anak muda gitu loh. Nah, saya kira sudah saatnya kita berubah, sudah saatnya kita membangun paradigma baru bagaimana dengan human resource yang bonus human resource kita yang luar biasa ini, kita bersama-sama dengan pemerintah yang adaptif ya, pemerintah yang mau mendengarkan suara anak muda, pemerintah yang mau menerima aspirasi anak-anak muda ini yang harus kita bangun, ambil gitu loh. Kita ini ya. Jadi gitu Bang Evan. Jadi nggak bisa ini anak-anak muda dibiarin saja. Kasihan, sayang gitu loh. Kasih fasilitas, bikin bikin common center, bikin pusat-pusat pusat-pusat diskusi wirausaha. Sehingga gini, misalkan gini, anak-anak kita ini, teman-teman muda ini kan punya kreativitas. Nah, bagaimana menchanneling dan perusahaan-perusahaan swasta? Nah, mestinya pemerintah memfasilitasi ini di common center misalkan gitu. Nah, di situ teman-teman bisa mengusulkan membuat proposal bisnis. Nanti di situ akan dievaluasi oleh tim yang expert di bidangnya. Ini pemerintah harus fasilitasi gitu. Nah, kalau sudah dievaluasi, oh ini potensi bisnisnya bisa maju, oh ini potensi bisnisnya bisa jalan, tinggal di-channeling dengan perbankan. Bagaimana pemerintah menjamin mereka secara agunan di perbankan? Karena nggak bisa juga gitu loh, anak-anak muda yang modalnya juga nggak ada, kemudian dia punya kreativitas tetapi dibiarkan gitu saja dengan mekanisme perbankan umum. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin, karena kalau mekanisme perbankan umum pasti ada standar. Misalkan harus punya jaminan tetap ya kan. Terus harus banyaklah yang harus menjadi prasyarat. Nah, ini yang harus dipermudah oleh pemerintah. Jadi jangan dibiarkan begitu saja wirausahawan startup ini untuk bangkit gitu. Jadi itu tidak akan bangkit kalau tidak ada fasilitas negara yang menyambut gairah bisnis anak muda sekarang. Gitu. Ini Bang Faiz, juga ada pertanyaan. Bang Faiz kan ini sekarang udah jadi Dewan Provinsi ya, Jawa Barat, fraksi PKB ya Pak Dewan. Yang saya akan tanyakan nih, keinginan Bang Faiz nih soal kemandirian anak-anak muda terkait usaha, wirausaha. Nah, keinginan Bang Faiz nih, khususnya di Kota Depok lah. Kota Depok, keinginan Bang Faiz tuh ingin seperti apa gitu, biar anak-anak muda itu, biar kita bisa lihat potensi-potensi di dalam kemandirian usaha. Iya, saya kira pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bersinergi semuanya ya, gitu, tidak terkecuali. Jadi bagaimana pemerintah, bagaimana SDM-nya ini masyarakat, anak-anak muda ya kan, bagaimana swasta ini perusahaan besar ya kan, di Kota Depok ini apa saja, ini harus terpetakan semuanya. Terus bagaimana fasilitas keuangannya, perbankannya kan gitu. Nah, ini harus matching, jadi tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya, betul. Nah, kalau kita Depok ini
saya kira Depok ini bisa menjadi kota besar di ini ya, di Jawa Barat, karena dia dekat dengan pusat ibu kota kan gitu, mestinya jauh lebih besar. Penduduknya luar biasa besar kan gitu, dan saya kira juga pasarnya luar biasa artinya gitu. Nah, ini harus disambut. Sambutnya apa? Bekerja sama, kolaborasi antar semua kepentingan stakeholder gitu. Itu tadi saya bilang bagaimana sekarang negara menginisiasi, saya bilang menginisiasi bagaimana menggabungkan semua kepentingan ini bisa kolaborasi. Kalau kita kan biasa nih, bahkan sekarang teman-teman artis, teman-teman artis sosial media ya, itu sekarang kan semuanya kolaps kan gitu. Bagaimana teman-teman yang lagi hits, teman-teman yang lagi viral, didatengin, diajak kolaborasi. Nah, ini bagian dari creating sesuatu untuk menjadi lebih baik kan gitu. Saya kira di Depok ini agar bisa jalan, tentunya itu tadi pemerintah harus punya kebijakan yang jelas kaitannya dengan keberpihakan kepada wirausaha muda dan startup gitu loh. Harus keberpihakannya harus jelas. Kalau nggak ada komitmen itu, saya kira hanya ngomong saja gitu loh. Keberpihakannya apa? Bikin pemberdayaan di sektor kewirausahaan ya, kaitannya bagaimana meningkatkan SDM, misalkan teman-teman yang bergerak di bidang makanan, bagaimana meningkatkan kualitas produk makanannya. Buatlah short course, buatlah pelatihan, karena ini akan menjadi penting untuk selalu meningkatkan kualitas produk dan agar itu juga layak dikonsumsi oleh publik dan standar nasional bahkan internasional gitu. Bisa sampai ke situ gitu. Kalau bicara makanan ya bagaimana itu tadi saya bilang bahwa perizinan ini kan sudah ada undang-undang cipta kerja, semuanya mestinya dipermudah, jadi jangan dipersulit lagi. Teman-teman mau berbisnis, kalau mau bikin perusahaan, kasih dong jalan yang mudah, gratiskan semuanya kan gitu. Anak-anak muda startup gratiskan. Jadi pemerintah ini menjadi fasilitator gitu. Jangan hanya mau ngambil pajaknya, tetapi tidak mau meng-create masyarakatnya untuk lebih berdaya agar pada akhirnya juga kembali untuk selalu berputar begitu loh. Nah itu tadi kaitannya dengan lembaga pelatihan di Depok harus dimaksimalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemerintah menjadi garantor di bidang finance ya kan gitu. Bagaimana kasih program pinjaman bergulir gitu loh. Awasi, bina kan gitu. Jadi kalau itu dilakukan, saya kira nggak ada yang sulit. Muda nggak gitu. Bingung ya? Nggak bingung. Betul. Kalau sekarang misalkan anak-anak muda nggak butuh modal yang puluhan miliar, nggak butuh, ya kan? Saya kira dengan uang puluhan juta, belasan juta itu bisa berjalan kan gitu. Nah, ini tentunya anak-anak muda ini kan nggak punya jaminan apa-apa. Yang jaminannya kan komitmen. Jaminannya adalah planning program, planning bisnis, master plan bisnis, bisnis plan kan gitu. Ini yang dimiliki oleh mereka. Baca itu bisnis plan-nya pemerintah kan gitu. Baca bisnis plan-nya, ini kira-kira layak apa tidak untuk bisa running bisnis. Kalau layak, dibantu dan nggak usah dikasih bunga gitu loh, dibantu tetapi nanti wajib mengembalikan gitu loh. Mengembalikan dalam berapa bulan, misalkan dalam 6 bulan itu dicicil bisa mengembalikan, bisa dicicil, bisa dikembalikan di akhir kan begitu. Kalau saya kira kalau langsung nyicil di awal saya kira berat tadi. Jadi kasih waktu 3 bulan, misalnya 3 bulan pertama baru bisa mengembalikan, baru 3 bulan berikutnya mengembalikan semuanya, atau dalam 1 tahun gitu. Nah itu baru bisa teman-teman startup baru bisa berjalan. Tetapi kalau skemanya lagi-lagi konvensional, perbankan konvensional, ya nggak akan jalan, nggak akan berkembang, nggak akan tumbuh wirausahawan baru, nggak akan yang diharapkan sebagai apalagi ini pasca COVID,
banyak teman-teman yang lepas kerja. Nah ini bagaimana di pemerintah membuat program stimulan agar bisa berjalan. Caranya apa? Caranya bentuklah kelompok-kelompok kelompok-kelompok bisnis, kelompok-kelompok usaha di tingkat kecamatan. Nah di situ nanti menjadi sentral sentral adu gagasan, sentral adu ide, nanti di situ ada tim dari pemerintah juga yang akan menilai sehingga ini bisa dijalankan gitu. Jadi jangan takut, saya kira pemerintah Kota Depok nggak boleh takut untuk meluangkan anggarannya untuk kepentingan anak-anak muda Kota Depok gitu. Itu yang kaitannya dengan fasilitas keuangan gitu. Jadi tidak di bidang bisa usaha ya. Iya, jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lepas gitu ya, nggak bisa ya, harus bersama-sama karena ini juga untuk kepentingan bersama gitu. Karena apa? Kriminalitas tinggi di Kota Depok ini termasuk kriminalitas tinggi ya kan gitu, banyak pembegalan dan sebagainya, banyak karena masih belum banyak ruang-ruang untuk bagaimana mereka bisa beraktivitas maksimal, banyak ruang-ruang kosong, banyak waktu-waktu luang yang akhirnya anak-anak muda yang mestinya dia membangun sesuatu yang lebih bermanfaat akhirnya dibuat nongkrong, bongko, akhirnya iseng dan sebagainya. Ini menghindari itu semua. Mereka padatkan waktu mereka untuk berpikir tentang bisnis, kasih ruang mereka untuk membangun unit usaha baru. Nah itu baru pemerintah bekerja. Kalau selama itu hanya lip service, hanya akan ya tidak akan terjadi kan gitu. Nah saya kira ini dalam momentum pilkada ya, saya kira memang kita butuh figur yang berkomitmen. Jadi jangan lagi-lagi hanya janji tetapi faktanya nggak ada kan begitu. Nah ini kasihan teman-teman muda di Kota Depok ini, jadi hidupnya kurang, jadi bisa lebih dimaksimalkan lah saya kira itu. Jadi saya kira jangan lupa teman-teman untuk memilih mengajak teman-teman untuk berbondong-bondong juga nanti di TPS ya, saya kira gitu. Nggak boleh juga momentum pilkada pasca Covid ini jangan sampai teman-teman salah pilih, teman-teman lagi-lagi nanti pada akhirnya tidak bisa memanfaatkan program negara itu untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan teman-teman muda gitu ya gitu. Jadi kalau hanya yang kemarin-kemarin janji-janji terus sekarang mau nyalon lagi ya masa iya gitu teman-teman itu. Nah sekarang ya saatnya kita punya komitmen, punya keyakinan bahwa Depok itu bisa berubah dengan figur baru, dengan figur yang kira-kira bisa ngerti aspirasi anak muda, saya kira itu. Ini pertanyaan terakhir, Bang Faiz. Ya. Diminum dulu Bang Faiz. Ini hasil jahe, hasil usaha angkringan anak-anak muda biasa ya. Kita coba dulu. Wih, jahenya mantap. Ini adanya di mana nih kita? Angkringan ini. Angkringan ini ada di Cipayung, di Kota Depok, di Kecamatan Cipayung. Tepatnya ini, lokasinya ini alamatnya di Jembatan Serong. Nah, jangan lupa mampir di angkringan Jembatan Serong ya. Nah, ini milik usaha-usaha muda, anak-anak muda yang betul memang akan mengembangkan bisnisnya di bidang makanan. Dan saya kira ini bisa dikembangkan terus ya. Saya kira di setiap tikungan-tikungan kalau bisa dibuat yang gitu. Jadi itu kan nanti pasti akan menjadi inspirasi. Kalau bisa dibuat ini saja, dibuat kerjasama dengan teman-teman muda. Jadi sudah mulai. Biar ini bisa berkembang cepat gitu. Tapi kita dorong nanti perusahaan-perusahaan swasta juga pemerintah bisa berpartisipasi di teman-teman, sehingga saya kira ini luar biasa keberanian anak-anak muda. Jadi memulai sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang saya kira tidak akan sia-sia, pasti akan ada hasilnya. Kali itu. Ini pertanyaan terakhir, Bang Faiz. Lebih enakan jadi dewan, kan Bang Faiz ini dewan ya? Lebih enakan jadi dewan atau pengusaha Bang Faiz?
Saya kira gini, dewan dan pengusaha itu sesuatu yang hampir sesuatu yang berbeda, tetapi penting semuanya, gitu, penting semuanya. Kenapa? Kita punya sense di bidang bisnis, ya kan gitu. Nah, di sisi lain kita banyak teman-teman yang perlu dukungan dan support dalam kebijakan-kebijakan yang pro bisnis, pro startup, pro anak-anak muda, kan gitu. Nah, ini tidak akan bisa kebijakan ini tidak akan kita bisa dorong kalau kita tidak masuk di pemerintahan. Maka kita untuk berbuat lebih maksimal lagi adalah kita masuk ke pemerintahan, saya kira gitu. Tetapi bisnisnya jangan ditinggal, bisnisnya tetap saja dijalankan, kan gitu. Tinggal pengelolanya adalah teman-teman yang lain, kan begitu. Saya kira tinggal kita berbagi waktu, berbagi peran, kan gitu. Karena itu tadi, kalau tidak ada yang menyuarakan suara anak muda, suara masyarakat yang banyak harapannya, ini sayang sekali. Nah, kita di dewan kita sudah memahami apa yang diinginkan masyarakat, apa yang diharapkan oleh anak-anak muda. Bagaimana kita nanti mendorong kebijakan-kebijakan ini agar pro kepentingan anak muda, kepentingan masyarakat, bisnis, kepentingan startup. Itu bagaimana kita membangun unit UKM, unit-unit bisnis baru untuk Depok yang lebih baik, saya kira gitu. Dan Depok saya kira bisa menjadi pusat kota rujukan, ya, sebagai laboratorium anak-anak muda di kota-kota lain. Kalau Depok ini sudah berdaya dan hebat, saya kira itu. Ya, terima kasih Bang Faiz yang sudah menyampaikan, ya, sambil ngopi, ya, ngobrol perkara inspirasi, ya. Sukses terus Bang Evan ini, ya, siap. Ngopinya, ya, kan, betul, ngobrol masalah inspirasi, ya. Jadi gini Bang Dewan, sebelum kita closing nih, ya kan, sebelum kita closing, jangan lupa subscribe WNS Project, ya. WNS Project. Apa ini WNS Project? WNS Project ini World 9 Star. Dunia 9 bintang. Dunia 9 bintang. Mudah-mudahan bintangnya luar biasa. 9 itu mendekati angka sempurna. Mudah-mudahan acara ini semakin baik dan semakin sempurna. Amin. Top. Sukses selalu. Ya, demikianlah bincang-bincang kita bersama Bang Faiz sekaligus Dewan Provinsi Jawa Barat, ya, fraksi PKB. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih. Oke. Kita siap lah untuk selalu kolaborasi, ya. Kita ketemu lagi, diskusi. Kita sambung silaturahmi semakin erat agar kita nanti bisa selalu Bang Faiz bisa memberikan motivasi buat anak-anak muda. Demikian dari saya. Jangan lupa channel WNS Project dilihat, oke? Subscribe ya. Oke, bro, thank you. Ini tembus gak? Mudah-mudahan sih enggak.